Dari Gedung Kompas Gramedia Lantai 2 Jalan Seroto nomor 4 Kota Baru Yogyakarta 97,4 FM dan 102,1 FM Sonora FM Yogyakarta serta Smart FM Yogyakarta menyapa Anda di kesempatan siang hari ini bersama saya dengan Feni di program podcast Bincang Keluarga. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih atas atensinya untuk siang hari ini. Dan tentunya kita akan berbincang dengan satu tema seputar krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Sudah hadir di studio bersama kami narasumber pertama ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM selaku Kepala dari DP3 AP2DIY. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang lagi Mbak Feni. Selamat siang juga para sahabat Sonora dan Smart Listeners dimanapun berada pada siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu sudah kembali hadir di kesempatan siang hari ini dan ditemani oleh Bapak Haji Kuswanto SIP dari Komisi D DPRD DIY. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Feni dan segenap pemirsa Sonora dimanapun. Kabar baik ya Pak ya? Kabar alhamdulillah baik dan sehat. Oke, baik. Dan di siang hari ini terima kasih Bapak sudah hadir dan juga Ibu ya beserta untuk menemani sahabat Sonora dan juga Smart Listener di kesempatan hari ini dengan tema krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Kami mengundang Anda untuk yang mau bergabung di 081754832000. Dan Ibu dan juga Bapak ya seputar krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Nah, mungkin boleh disapa dulu kesempatan siang hari dan kenapa sih kita angkat tema ini? Apa yang menarik Ibu dari seorang remaja itu? Monggo silakan. Iya, jadi remaja ya. Karena remaja ini kan sedang ada dalam kondisi psikologis yang bisa dikatakan agak berbeda begitu ya. Ada dalam kondisi yang sedang naik turun gitu, moodnya, semangatnya, gampang sekali terpengaruh dengan suasana di lingkungannya begitu, apalagi di dalam keluarganya. Kemudian juga sensitif gitu ya. Kemudian juga lagi senang-senangnya untuk berada di luar gitu, mengeksplor hal-hal di luar rumah, di luar keluarga. Kemudian juga banyak berteman gitu, banyak bersosialisasi di luar sehingga ya macam-macam nanti dampak-dampaknya bisa positif bisa negatif begitu ya. Kalau kemudian remaja ini bisa memposisikan dirinya dengan baik, kemudian mendapat juga support sistem yang baik begitu ya dari lingkungan, nanti akan berkembangnya juga secara baik. Dan remaja yang dalam kondisi kesehatan mental yang baik ini akan mendukung pada capaian-capaian berikutnya begitu ketika nantinya sudah dewasa. Nah, ini penting sekali karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sudah dewasa saat ini, bahkan yang sudah tua sekalipun begitu ya, itu banyak sekali dipengaruhi ketika masa usia anak dan terutama di masa usia remaja ini di dalam kehidupannya. Nah, kenapa itu menjadi sangat penting untuk kita bahas juga, untuk selalu kita sosialisasikan, edukasikan begitu ya, terkait dengan parenting untuk remaja ini ya, karena itu tadi remaja itu nanti berperan di dalam pembangunan. Harus SDM yang potensial, yang kualitasnya baik. Jangan sampai di dalam perkembangannya terganggu, begitu ya. Sehingga gangguan-gangguan itu yang berakibat pada kesehatan mental yang tidak baik akan membuat hidup remaja ketika sudah dewasa dan harus berperan di dalam pembangunan tadi itu menjadi terganggu juga. Karakter, perilakunya, kemudian kualitas hidupnya, bagaimana cara dia nantinya bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimana kemudian ketika sudah berkeluarga, membentuk keluarga, berelasi dengan pasangan, dan nantinya ketika sudah memiliki anak, mengasuh anak gitu. Nah, semuanya itu kan seperti roda berputar begitu ya. Seorang remaja yang di dalam hidupnya itu mengalami parenting yang baik, kemudian juga mengalami suasana hati yang baik di sekolah, kemudian di masyarakat juga support sistemnya sangat mendukung untuk baiknya kesehatan mentalnya begitu, maka dia akan berkembang dengan optimal di dalam kehidupannya dan mencapai kualitas hidup yang optimal juga, sehingga nanti ketika dia berperan di dalam pembangunan maupun ketika berkeluarga, nanti juga akan dalam kondisi yang optimal untuk memulai hidupnya. Oke, sepenting itu ya Ibu ya. Baik. Dan kalau dari Bapak Kuswanto sendiri nih melihat kalangan remaja ini sepenting apa sih Pak untuk menjaga kesehatan mental anak-anak remaja? Terima kasih Mbak Feni. Berkaitan dengan remaja ini perlu perhatian khusus, memang saya setuju sekali. Karena yang namanya remaja itu perpindahan usia dari anak ke remaja. Nah, tentu di situ sangat perlu bimbingan dan masukan-masukan yang baik
supaya jangan sampai kehidupan mereka itu istilahnya lingkungannya jangan sampai mengganggu pikiran-pikiran mereka yang membuat remaja ini jadi berpikiran yang istilahnya tertekan dan sebagainya. Nah, ini karena yang namanya remaja ini tadi Bu Erlina mengatakan bahwa remaja ini merupakan generasi penerus kita yang sudah tua-tua ini, maka perlu perhatian khusus terhadap parenting masalah remaja, masalah kesehatan mental. Ini perlu perhatian khusus karena yang namanya perpindahan usia dari anak-anak ke remaja itu memang rawan sekali istilahnya gangguan-gangguan yang bisa ditimbulkan dari sana. Misalkan pergaulan di lingkungan, di sekolah, sekarang mau masuk sekolah pendidikan yang baru pun mesti berpengaruh pada mental mereka. Betul. Misalnya minder atau takut apa bagaimana, mesti ada rasa-rasa seperti itu. Nah, ini perlu istilahnya perhatian khusus kepada yang berkompeten, khususnya orang tua. Ya, dorongan orang tua itu penting sekali. Ya, Dan pendampingan ya Pak ya Iya. tentunya. Jadi kalau kita lihat ada banyak masalah yang dilakukan gitu oleh para orang dewasa, kita bisa lihat entah itu di jalanan, di tempat publik, di kantor, di sekolah atau dimanapun begitu ya. Itu menunjukkan bahwa ketika perkembangan di masa remajanya itu tidak baik-baik saja gitu. Ada gangguan-gangguan yang mengakibatkan kemudian ketika sudah dewasa itu terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku atau karakter tadi yang kemudian mengganggu orang lain gitu ya. Atau tidak hanya terhadap manusia tetapi juga bisa jadi terhadap alam gitu ya. Mengganggu keseimbangan alam misalnya gitu. Dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat sekarang ini ternyata ada banyak orang-orang dewasa yang bisa kita lihat di dalam kesehariannya mengalami permasalahan-permasalahan yang sangat mungkin ketika masih masa anak dan masa remaja itu tidak terselesaikan atau tidak dalam kondisi kesehatan mental yang baik. Oke. Dan kalau kita berbicara seputar tadi dikatakan bahwa remaja adalah perpindahan usia ya Ibu ya. Dan tentunya akan ada fase-fase perkembangan remaja. Nah, itu di usia berapa sih Bu supaya sahabat Sonora dan juga Smart Listener tahu nih, paham ketika remaja pada usia segini itu apa yang harus dilakukan dan perhatian apa? Monggo silakan. Ya, pertama kita pahami dulu karena ada penggolongan usia gitu ya, yang agak berbeda-beda gitu. Kalau menurut WHO itu masa remaja itu di usia 10 hingga 19 tahun. Sementara kalau di peraturan Menkes RI ya nomor 25 tahun 2014 itu remaja itu sama seperti Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. 10 hingga 18 tahun karena anak itu di bawah 18 tahun gitu ya. Tetapi kalau di BKKBN sendiri menyebut remaja itu di usia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah gitu. Jadi agak berbeda-beda. Nah, tahapan perkembangan remaja sendiri menurut ilmu psikologi juga berbeda-beda ya. Jadi masa remaja awal, kemudian juga masa remaja pertengahan dan masa remaja akhir gitu. Masa remaja awal itu di usia 10 hingga 13 tahun, kemudian masa remaja pertengahan di usia 14 hingga 17 tahun dan masa remaja akhir atau di masa muda itu di 18 hingga 24 tahun. Kalau melihat dari ini berarti yang tiga-tiganya pemahaman remaja tadi bisa masuk ya. Karena di masa remaja akhir itu sampai usia 24 tahun tadi sama seperti yang BKKBN gitu ya. Sementara kalau yang dari remaja yang usia anak itu kan berarti yang di bawah 18 tahun artinya 10 hingga 17 tahun tadi. Oke. Lalu kalau kita berbicara seputar kesehatan mental. Nah, ini perilaku-perilaku menyimpang apa yang itu dapat dikategorikan sebagai gangguan kesehatan mental nih Ibu nih supaya masyarakat juga tahu nih dan mungkin ciri-cirinya ya Ibu ya yang dapat dikenali. Jadi kalau di dalam ilmu kesehatan ya, kedokteran psikologis ya, ada yang dinamakan mental disorder gitu atau gangguan jiwa dan kemudian juga ada mental illness atau penyakit jiwa gitu. Nah, mental disorder atau gangguan jiwa ini perubahan yang terjadi pada pola pikir dan emosi seseorang gitu yang dengan mudah kemudian mengganggu kinerja aktivitasnya sehari-hari, terutama karena gangguan yang terjadi di otaknya gitu. Artinya kelainan pada fungsi normal otak gitu. Nah, mental disorder atau gangguan jiwa ini bisa berupa kecemasan, depresi begitu ya. Sedangkan untuk yang mental illness atau penyakit jiwa, meskipun ini juga berkaitan juga dengan mental disorder begitu,
Tetapi lebih disebutkan bahwa ini adalah kondisi patologis otak gitu, yang ditandai dengan rangkaian gejala atau tanda yang bisa diidentifikasi dan terjadi sebagai akibat dari berbagai kondisi etiologi seperti infeksi, cacat genetik, kemudian juga faktor lingkungan. Nah, jadi untuk yang mental illness ini lebih berupa bahan kimia yang tidak normal gitu ya, yang terganggu di otaknya, seperti neurotransmitter seperti itulah. Nah, untuk yang mental illness ini bisa kita sebutkan salah satunya adalah schizofren misalnya. Gitu. Jadi sedangkan yang mental disorder atau gangguan jiwa tadi, kita lihat di remaja itu seringkali munculnya seperti stres gitu ya, karena tekanan-tekanan, bisa karena tekanan ketika mengalami pendidikan atau di sekolah gitu ya, ketidakmampuan menyerap pelajaran misalnya, atau tidak dalam kondisi yang baik sehingga ketika mengalami pendidikan atau belajar di sekolah itu tidak dalam kondisi yang siap untuk menyerap ilmu begitu ya. Kemudian juga ketika keluarganya sedang ada masalah dan tidak bisa belajar dengan baik dan sebagainya sehingga stres gitu. Atau hal-hal lainnya sangat mungkin terjadi gitu. Ada banyak yang bisa menyebabkan kondisi stres pada masa remaja. Kemudian gangguan kecemasan gitu. Karena hal-hal tertentu juga, salah satu misalnya saja terkait dengan berat badan misalnya, tidak pede dengan berat badannya sehingga menimbulkan kecemasan itu juga bisa terjadi. Atau ketika ada konflik keluarga atau orang tuanya, misalnya ketika konflik itu menuju pada perceraian gitu ya, ancaman perceraian, itu timbul kecemasan dalam diri remaja, aku nanti bagaimana ya, ikut siapa, apa yang akan terjadi ketika orang tua berpisah dan sebagainya. Itu menimbulkan bisa menimbulkan gangguan kecemasan juga. Dan kalau kemudian sudah makin memberat begitu ya, gangguan-gangguan baik kecemasan ataupun stres tadi bisa kemudian menjadi depresi juga gitu. Nah, ini menjadi lebih berat gitu. Dan seringkali depresi itu juga kemudian menimbulkan gangguan kejiwaan yang lebih berat lagi, seperti keinginan untuk adanya halusinasi, kemudian keinginan untuk bunuh diri dan sebagainya. Oke, ternyata cukup banyak ya Ibu ya, jenis-jenisnya, dan patut diketahui oleh orang tua ketika anaknya sudah mulai remaja, ya kan, perilaku-perilaku apa yang berubah, kemudian pendampingan apa yang harus dilakukan, seperti itu ya Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Erlina dan juga Pak Kuswanto ya untuk kesempatan siang hari ini, dan masih di program podcast Bincang Keluarga. Sahabat Sonora dan juga Smart Listener boleh bergabung di 081754832000. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listener, kita kembali lagi di podcast Bincang Keluarga, dan masih seputar tema untuk siang hari ini, yaitu krisis kesehatan mental di kalangan remaja, bersama Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM dari Kepala DP3 AP2 DIY, dan juga bersama Bapak Haji Kuswanto SIP selaku dari Komisi DPRD DIY. Dan kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu untuk kesempatan siang hari ini, perbincangan seputar kesehatan mental di kalangan remaja. Nah, tentunya sebagai orang tua tidak ingin ya anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang mungkin tidak baik, ya kan Ibu ya, dan terganggu secara kesehatan mental. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh orang tua ataupun juga pendamping ya, mungkin guru juga termasuk ya Ibu ya, dan juga keluarga-keluarga yang lain ya. Nah, ini yang perlu dilakukan apa nih supaya anak-anak itu juga tetap bisa happy walaupun juga ada bandel-bandelnya ya Bu ya. Nah, gimana tuh Bu? Jadi kalau sebagai orang tua itu sudah pasti kita harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap anak-anak remaja kita gitu ya. Kalau orang tua di sekolah misalnya guru-guru dan sebagainya juga demikian sama gitu. Harus bisa memahami dengan baik dalam kondisi apa sih gitu remaja tersebut. Kemudian harus bisa menjadi teman, Mbak. Jadi memang ini agak berbeda ketika mereka masih anak-anak gitu ya. Usia remaja ini kan mereka ingin dianggap gitu ya. Tidak ingin terlalu diperintah gitu dengan instruksi-instruksi, perintah-perintah dan sebagainya. Tetapi senang diajak bicara, diajak ngobrol, diajak ngomong gitu ya.
Kemudian juga mereka kan relatif lebih senang untuk berteman, sehingga pengaruh teman itu kan nantinya akan terasa juga gitu ya di dalam karakter perilakunya. Nah, sehingga perlu diajak ngomong juga gitu, apa yang sebaiknya dilakukan gitu, karena dilarang pun kan lagi nggak bisa-bisanya gitu ya. Masa usia remaja itu tuh dilarang. Jadi lebih baik ngobrol aja, komunikasi yang baik begitu. Apa yang diinginkan anak, apa yang harus kita support gitu, apa yang kita dukung gitu, apa yang kemudian kita buka wawasannya, mana yang berisiko, pilihan-pilihan mana yang sebaiknya gitu ya, yang sebaiknya kemudian dipilih gitu, sambil ngobrol diskusi, karena sangat mungkin pikiran mereka berbeda gitu ya. Jadi pengaruh-pengaruh banyak teman itu kan juga macam-macam, sehingga pikiran mereka bisa jadi berbeda dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu pentingnya untuk dialog, untuk mencapai kesepakatan dan kemudian kesepakatan itu kita evaluasi terus begitu. Kalau memang kemudian tidak cocok ya diajak ngobrol lagi, dicari lagi gitu ya, kesepakatan apa yang bisa nyaman untuk bersama gitu, baik bagi remaja maupun bagi kita gitu. Ya, tugas kita memang mendampingi sebagai orang tua ya, tetapi tidak memaksakan kehendak gitu. Kalaupun ada yang salah yang dilakukan oleh remaja, ya diajak ngobrol yang baik begitu. Benerinnya juga sedikit-sedikit, bertahap gitu ya. Dan tidak selalu harus dalam kondisi yang kita menghadapi langsung gitu ya. Dikasih tahu, ditunjukkan apa salahnya dan sebagainya, tidak selalu harus begitu. Tetapi bisa dengan cara-cara yang lebih kreatif, diajak dolan misalnya, diajak healing gitu. Diajak melakukan hobinya gitu ya, bersama-sama gitu. Meskipun kita nggak bisa, tetapi ya gimana caranya gitu ya, kita ikut di dalam hobinya. Kemudian diajak untuk kita juga harus diskusi juga kalau bisa ya, kemudian bertemu dengan teman-temannya juga supaya kita bisa tahu pikiran mereka seperti apa sih sebetulnya, remaja-remaja ini lagi ngapain sih gitu ya, sehingga kita bisa kemudian memahami dunia mereka itu seperti apa gitu. Jadi karena dunia orang tua sangat mungkin berbeda ya. Pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan waktu remaja juga berbeda zaman gitu ya, sehingga zaman yang sekarang itu ya yang harus kita pahami sekarang gitu. Bukan kemudian kita harus mikir zaman dulu untuk diterapkan di sekarang gitu. Karena zaman itu terus berkembang. Betul. Bahkan teknologi juga berkembang. Nah, remaja kita dengan teknologi yang berbeda dengan waktu kita remaja dulu, nah itu juga mempengaruhi bagaimana cara mereka kemudian berpikir, bagaimana cara mereka berkomunikasi dan berelasi. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi orang tua itu memang harus banyak belajar gitu ya. Betul. Iya, dan belajarnya bisa juga belajar dari anak-anak kita gitu. Bagaimana dunia mereka sesungguhnya gitu. Oke, dan diharapkannya setelah pendekatan-pendekatan tersebut juga dapat lebih memahami anak-anak, ya kan? Anak-anak juga tetap happy dalam menjalani keseharian. Baik, dari Pak Kuswanto mungkin ada yang mau ditambahkan Pak seputar yang perlu dilakukan orang tua nih supaya kesehatan mental tetap terjaga. Ya, orang tua ini harus betul-betul paham terhadap putra-putrinya. Karena yang namanya remaja itu kriterianya tadi disampaikan Bu Eli di depan ada 3. Betul. Yaitu masa remaja usia awal, itu usia 10-13. Sedangkan usia pertengahan itu usia 14-17. Yang usia akhir atau dewasa muda itu usia 18-24. Betul. Okay. Lah yang usia awal, yang usia 10-13 ini kan mereka perubahan dari anak-anak menjadi remaja awal. Nah, ini kan dia ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Misalkan suaranya berubah, organ tubuhnya berubah. Nah, ini masih taraf belum membahayakan. Nah, yang lebih istilahnya lebih perlu perhatian orang tua atau guru itu di usia pertengahan, usia 14 sampai 17 ini rawan. Oke. Karena mereka remaja ini akan ingin mencoba sesuatu yang istilahnya belum pernah dia lakukan. Nah, maka misalkan kok pengen menyendiri, biasanya menyendiri, terus kepengin istilahnya kenal dengan lain jenis yang akan menjurus ke kemesraan istilahnya. Betul. Ini terjadi di usia-usia seperti ini. Nah, usia yang paling lebih dewasa lagi nanti di usia 18-24 ini sudah makin mengendap. Makin mengendap cara berpikirnya
dia akan berpikir saya kalau melakukan seperti ini dampaknya seperti ini. Dia akan lebih memikirkan untuk ke masa depannya. Nah ini perlu, Bu Erlina sudah banyak mengatakan bahwa orang tua, guru, ini khususnya orang tua ya pendekatan secara emosional. Emosional yang mana harus tahu apa yang dilakukan putra-putrinya. Istilahnya jangan kalau salah malah dimarahi. Ya pendekatan gini, begini diajak komunikasi. Sepanjang komunikasi terjalin dengan baik, sehingga remaja atau putra-putrinya ini akan memahami, oh ternyata ibu saya itu sayang dengan kami. Sehingga apa yang dipikirkan dalam benaknya itu dia lugas menyampaikan kepada orang tua. Tidak ada rasa takut, sehingga komunikasi terjalin dengan baik. Kalau anaknya salah bisa dibetulkan secara pelan-pelan dan dibimbing untuk yang lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ya, dan lebih menghargai, Mbak. Jadi jangan kemudian menghukum gitu ya. Tetapi kalau anak melakukan hal yang baik, hargai. Mungkin bisa dihargai dalam bentuk kata-kata, kalimat, tapi bisa juga dalam bentuk barang begitu ya. Surprise. Ya, jadi supaya anak merasa oh ini benar ya yang saya lakukan dan dihargai oleh orang tua gitu ya. Nah itu pun boleh kok dilakukan oleh para guru di sekolah gitu ya. Betul. Iya, jadi menghargai anak didik juga sangat penting dan boleh juga dilakukan orang dewasa di masyarakat gitu ya terhadap anak-anak yang ada di lingkungannya, anak tetangga misalnya gitu. Kalau berbuat baik ya pujilah gitu ya, katakan baik begitu. Kalau kemudian punya sesuatu ya berilah hadiah kecil gitu ya, sehingga anak atau remaja kita menjadi tahu oh saya sudah melakukan hal yang baik gitu, sehingga ingin mengulang lagi karena itu menimbulkan rasa bahagia kan, dipuji, dihargai gitu. Dan juga kalau ketika melakukan kesalahan juga tidak diekspos ya Ibu ya, ditegur secara baik-baik gitu ya, dan supaya anak juga tidak merasa minder juga ketika melakukan kesalahan. Jadi biasanya mereka lagi masanya nggak mau dibilangin gitu ya. Apalagi ditunjukkan salahnya gitu kan, malah nanti makin dia makin berontak. Jadi memang harus diajak bicara tadi gitu. Jadi dibukakan apa saja yang akan terjadi bila melakukan hal itu gitu ya. Jadi tidak lalu kemudian ditunjukkan salah gitu ya. Seperti itu. Oke, semoga juga harapannya ciri-ciri yang mengarah ke kesehatan mental seperti stres, menyendiri itu tidak muncul ya Bu. Jangan sampai. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Erlina dan juga Pak Kuswanto ya untuk kesempatan siang hari ini bersama sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Tetap bersama kami di podcast Bincang Keluarga. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listener, kita kembali lagi di program podcast Bincang Keluarga dengan tema krisis kesehatan mental di kalangan remaja dan masih dengan Ibu Erlina dan juga Bapak Haji Kuswanto di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami di 081754832200. Kita coba jawab pertanyaan dari sahabat Sonora dan juga Smart Listener yang sudah masuk ya Ibu ya. Yang pertama ada Mbak Anis di Yogyakarta. Ibu mau tahu dong ciri-ciri anak yang mengalami gangguan mental itu seperti apa khususnya untuk anak remaja. Oke, gangguan mental ya Mbak Anis ya tadi ya. Masih yang Mbak Anis. Jadi kita bisa melihat gitu. Pertama misalnya terjadi perubahan suasana hati yang drastis. Dari misalnya biasa-biasa aja normal tiba-tiba kok pengen menyendiri, ngalamun misalnya, nggak suka untuk berkumpul dengan orang tua misalnya, atau melihat TV tapi kok kayaknya nggak menikmati apa yang ada di TV gitu ya, jadi ada ngalamun-ngalamunnya gitu, atau dari yang biasa-biasa aja tiba-tiba kelihatan sedih banget gitu, atau malah justru sebaliknya malah ketawa gitu, kayaknya nggak lucu kok ketawa ya gitu misalnya gitu. Kemudian yang kedua bisa kita lihat kesulitan tidur biasanya ya. Kalau orang tua itu wajib juga untuk melihat gitu ya, nengok lah malam anaknya apa gitu, apakah bisa tidur nyenyak atau tidak, bangun paginya apakah segar atau tidak, itu menunjukkan tidurnya nyenyak atau tidak tadi ya, artinya cukup atau tidak tadi. Kalau pagi bangun tidur kok kuyu berarti kan kurang tidur, ajaklah ngomong gitu, kenapa gitu kan, kenapa kok sulit tidur atau kurang tidur tadi, yang mungkin bukan karena belajar tapi mungkin karena hal-hal lain gitu ya, makanya perlu ditengok dah gitu. Kemudian
hilang minat atau semangat gitu ya, tiba-tiba kok nggak semangat ya, ngelokro gitu ya misalnya. Kemudian juga nggak ada motivasi, gitu, kurang motivasinya, diajak ngapa-ngapa juga males gitu, mager dan sebagainya. Tapi magernya bukan karena mager-mager apa, tapi kelihatan dari sisi mentalnya, kesehatan mentalnya itu nggak baik-baik aja gitu. Kemudian perubahan berat badan itu juga bisa terjadi. Bisa menjadi sangat kurus dengan tiba-tiba gitu, atau malah justru sebaliknya, gemuk dengan cepatnya gitu. Nah, karena seringkali kan berbeda-beda ya. Ada orang yang kalau stres itu malah makan terus gitu. Ada yang kalau stres itu nggak mau makan gitu. Makanya menjadi kurus dengan cepat atau menjadi tambah berat badannya dengan cepat. Itu berarti ada sesuatu juga gitu. Kemudian suka mengisolasi diri, artinya tidak mau berteman, nggak mau keluar rumah, sukanya ada di kamar terus gitu ya. Bahkan sama orang tua pun nggak mau campur gitu, diajak pergi juga nggak mau gitu. Pokoknya pengennya sendirian aja gitu. Nah, itu juga menunjukkan ada sesuatu yang terjadi. Kemudian kesulitan konsentrasi ketika belajar di sekolah atau belajar di rumah gitu ya. Kelihatan nggak bisa konsen lah gitu. Atau mengerjakan sesuatu di rumah, tugas-tugas rumah gitu ya. Nggak konsen juga, nyapu tapi kayaknya nyapu bergerak-gerak tapi kok nggak apa namanya ngalamun gitu kan. Ketika belajar di sekolah juga guru bisa melihat gitu konsentrasi atau enggak gitu. Ketika pas tiba-tiba ditanya kok ngalamun, nggak tahu apa yang ditanya gitu kan, berarti ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Nah, itu ciri-ciri atau deteksi dini yang bisa kita lakukan gitu ya terhadap anak-anak remaja kita. Apakah itu kemudian ternyata gangguan mental atau ternyata hal-hal lain gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Erlina. Dan dari Pak Kuswanto mungkin ada yang mau menambahkan Pak seputar ciri-ciri yang dialami anak remaja ketika mungkin mengarah ke gangguan mental gitu Pak, silakan. Ya, biasanya karena tekanan, baik itu tekanan yang berat, baik secara emosi maupun mental, ini akan menimbulkan yang tadi seperti yang Mbak Feni sampaikan, ini gelisah, cemas, terus mudah tersinggung, stres. Nah, ini kan jalannya di situ. Sehingga ini jangan main-main kalau stres ini, kalau dibiarkan berlarut-larut, akhirnya larinya ke depresi. Lihat depresi ini sangat membahayakan. Karena bisa melukai diri, bahkan bisa bunuh diri karena depresi. Nah, ini memang perlu perhatian khusus, dan sosialisasi seperti ini penting sekali menurut saya. Karena kebanyakan remaja kita ini tidak tersentuh apa yang kita bicarakan ini. Baik. Ya kan? Orang-orang tua juga tidak, kalau orang-orang tua yang orang tua yang jadul istilahnya, tidak bakalan memahami masalah seperti ini. Mereka akan berpedoman pada waktu kami muda. Biasanya seperti itu, Mbak. Dan ini kan perlu, makanya ada sosialisasi edukasi seperti ini. Kami selaku Dewan setuju sekali. Dan anak remaja kita itu kalau kita ngomong dulu mama atau dulu papa, itu kan nggak suka Mbak. Protes, nggak suka. Sekarang beda. Mbak Feni dan para pendengar semuanya, kita juga kenal ya gangguan kesehatan mental yang kemudian mengarah pada depresi dan lebih berat lagi gitu. Misalnya kita kenal dengan barcode. Paham nggak ya barcode? Tapi barcode bukan barcode yang ketika kita memindai itu bukan, tetapi menyakiti diri sendiri dengan nyilet atau apa di lengan, melukai diri sendiri seperti barcode gitu ya. Nah, makanya sering kita istilahkan dengan barcoding gitu, membarcode diri lah gitu. Nah, itu juga salah satu ciri depresi gitu ya yang sudah menimpa anak-anak kita atau remaja kita, bahkan orang dewasa pun bisa gitu. Yang menyakiti diri sendiri gitu, karena pertama mungkin menyalahkan bahwa masalahnya itu bersumber dari dirinya, karena juga mungkin merasa bahwa tidak bisa lagi mengatasi apa yang terjadi pada dia gitu, sehingga cenderung menyakiti diri sendiri. Dan itu juga nantinya yang kita khawatirkan kalau kemudian meskipun tidak semua barcode itu nantinya mengarah pada lalu kemudian pada tindakan bunuh diri misalnya, atau bisikan-bisikan untuk mengakhiri hidup, tetapi juga bisa memberat menjadi seperti itu. Yang bahayanya seperti itu, Mbak. Jadi kita juga harus bisa menengarai atau mengidentifikasi atau melihat tanda-tanda begitu ya. Misalnya
kalau terlihat depresi dan kemudian kok sukanya melongok-longok dari ketinggian gitu ya, itu kan berbahaya juga, sangat mungkin sedang berpikir untuk bunuh diri misalnya. Atau berada di dekat tower gitu ya, jalan wirawiri di dekat tower gitu, sangat mungkin di dalam pikirannya itu ada keinginan untuk manjat tower dan bunuh diri. Atau selalu wirawiri di rel kereta api misalnya. Itu juga kita harus bisa melihat tanda-tanda yang seperti itu dan segera menolong. Jangan biarkan sendirian gitu ya. Ketika sudah ada ciri-ciri seperti itu, jangan biarkan sendirian dan segera untuk dibantu untuk mengakses pada layanan kesehatan gitu ya. Ke puskesmas bisa, ke rumah sakit bisa, di mana di situ juga selain ada dokter umum yang kemudian nantinya rekomendasinya seperti atau rujukannya seperti apa, juga sangat mungkin nanti dirujuk ke psikiater misalnya seperti itu. Oke, dan diharapkan juga orang tua sekarang tidak tabu ya Bu ya untuk membicarakan dan membahas masalah kesehatan mental ini ya. Karena Bu, itu penting, sepenting dengan kesehatan fisik gitu ya. Kalau kita sakit fisik itu baru pusing sedikit aja udah cari obat, beli obat dan sebagainya, atau ke puskesmas dan sebagainya. Sakit perut juga demikian. Tapi ketika kita mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental gitu, atau kita tahu anggota keluarga kita mengalami itu, apakah kemudian bersegera untuk mencari bantuan ke psikolog misalnya ya? Jarangan, ya betul. Bisa kita lihat gitu di klinik-klinik psikolog di rumah sakit pun kayaknya tidak antri. Sementara di poliklinik yang lain gitu, yang fisik gitu, itu banyak antrinya gitu. Itu menunjukkan ya kesadarannya masih kurang. Padahal kita tahu banyak gangguan kesehatan mental di masyarakat kita. Terbukti dari banyaknya penyimpangan perilaku, kemudian yang dikatakan stres, depresi yang kemudian mengganggu orang lain dan sebagainya. Oke, dan juga tentunya ini berkaitan dengan bagaimana orang tua mendidik anak tersebut ya Ibu ya. Seperti pertanyaan juga dari Ibu Siti dan juga ini hampir sama dari Mas Gun yang ada di Gejayan. Pada usia berapa sebaiknya kesehatan mental itu dibangun dan juga dikenalkan ke anak, Bu? Sejak dini sekali. Sejak dini. Bahkan kalau para ahli perkembangan psikologi anak itu, bahkan sejak masih di dalam kandungan pun harus kita perhatikan asupan kesehatan psikologis anak kita, calon anak gitu ya, yang masih dalam kandungan. Dan di dalam ritual-ritual orang Jawa pun kan itu juga dilakukan gitu. Bagaimana membuat happy si calon ibu gitu ya ketika mengandung gitu. Bagaimana seluruh anggota keluarga itu juga mendukung pada kesehatan psikis dari si calon ibu gitu, sehingga si ibu dalam kondisi yang baik. Kondisi psikologis ibu yang baik sudah tentu nanti membuat makannya juga bagus ya, berselera makan sehingga nutrisi bagi bayinya juga tercukupi. Plus kesehatan mental atau psikologis si calon ibu yang baik itu juga akan berakibat juga, berpengaruh juga pada calon bayinya gitu. Sehingga nanti lahirnya itu juga lebih enak gitu ya, lebih gampang perlakuan terhadap bayinya juga lebih gampang. Nah kemudian seiring dengan pertumbuhan si anak begitu, ada masa-masa golongan-golongan usia yang mungkin bisa berbeda-beda cara perlakuannya. Seperti usia balita nanti berbeda lagi dengan usia ketika sudah SD dan remaja awal tadi, remaja pertengahan, remaja akhir gitu, sesuai dengan kondisi psikologisnya. Di dalam budaya Jawa pun gitu kan, kita mengenal juga bagaimana memperlakukan segmen usia itu yang berbeda-beda, keluarganya, lingkungannya dan sebagainya. Oke, jadi dari sedini mungkin ya, ketika dalam proses pembentukan keluarga. Betul, kalau sedini mungkin kita benar-benar memperhatikan kesehatan mental kan berarti smooth gitu ya, tidak ada gerunjalan gitu, begitu. Oke, baik. Dan kalau kita berbicara seputar program pemerintah ini seperti yang ditanyakan oleh Mbak Sinta, peran pemerintah apa saja dalam rangka kesehatan mental ini dan apakah ada layanan pengaduan yang dapat diakses masyarakat? Ya, ini Pak Kus Komisi D paham sekali apa saja yang sudah dibantu oleh Komisi D gitu ya, supaya kami termasuk yang di DP3AP2 ini bisa melakukan program dan kegiatan untuk bagaimana pengasuhan terhadap remaja ini dilakukan dengan baik. Monggo Pak Kus ini. Monggo silakan Pak Kus. Berkaitan dengan program masalah remaja ini kan, jadi DP3AP2 kan mitra komisi kami, Mbak. Betul. Iya. Ya tentu saja mau tidak mau, karena kami ini
selaku wakil rakyat otomatis apa yang menjadi program dan kegiatan berkaitan kesehatan mental remaja ini memang kami dorong, Pak. Nah, karena apa? Tadi saya setuju sekali bahwa berkaitan kesehatan mental remaja ini diawali dari sedini mungkin. Bahkan kalau itu asupan gizi waktu mengandung, makanan yang dikonsumsi, dan di situ juga kalau zaman dulu kalau melahirkan itu ada yang namanya apa ya istilahnya tembangan yang di situ tujuannya apa memberi apa ya istilahnya kepada bayi yang baru lahir, doa gitu ya, ya. Ya, di samping itu sangat penting itu kaitannya dengan stunting juga karena diawali dari sedini mungkin. Nah, ini saya sangat setuju sekali dari yang disampaikan Bu Ria di depan tadi. Bahkan kapasitas kami selaku istilahnya yang punya fungsi anggaran di sana di Dewan ini selalu mendorong, Pak. Ya, supaya apa? Supaya jangan sampai generasi muda ini tidak tertangani berkaitan dengan kesehatan mental. Jangan sampai malah nanti istilahnya terbengkelai sehingga setelah usia dewasa malah kena ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa ini sangat kami sayangkan. Nah, begitu, Pak. Jadi iya. Di kami ini sudah banyak disupport oleh Komisi D ya terkait dengan layanan korban kekerasan gitu ya, baik perempuan maupun anak, dan anak salah satunya gitu. Dan dalam rangka supaya kita bisa mencegah terjadinya kekerasan yang menimpa anak termasuk remaja ya, anak di bawah 18 tahun itu kan diantaranya adalah remaja. Itu juga kami melakukan pencegahan dengan bagaimana bisa orang tua ini melakukan parenting dengan baik. Kami punya layanan yang namanya telekonseling sahabat anak dan keluarga. Itu bisa diakses oleh anggota keluarga semuanya, baik orang tua maupun si anak sendiri. Jadi ketika ada anak atau remaja yang mengalami permasalahan gitu, itu bisa langsung curhatnya ke TESAGA ya, telekonseling sahabat anak dan keluarga tadi. Kemudian kalau mau datang langsung ke layanan gitu, ke gedung kami juga punya yang namanya Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Si anak pun atau remaja yang mengalami masalah tadi bisa datang langsung ke situ. Di situ ada konselor-konselor psikologinya, ada psikolog juga gitu. Jadi ketika si remaja mengalami permasalahan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di masyarakat begitu ya, itu kemudian bisa terbantu, terdampingi, konseling gitu ya, konsultasi, bahkan bila diperlukan nantinya mediasi gitu ya. Terhadap apa yang dimaksudkan yang dialami oleh keluarga remaja atau keluarga itu, atau kalau di sekolah dengan guru-guru atau teman-temannya begitu, dan kemudian terbantukan begitu, bahkan sampai ke ketika diperlukan terapi perilaku. Misalnya orang tua sudah menganggap ini penyimpangan perilaku anaknya itu sudah kebangetan gitu, sehingga kemudian minta bantuan. Itu sangat mungkin sangat bisa datang saja ke Puspaga di Puspaga DIY juga ada, di kabupaten kota juga ada, dan di situ sudah ada petugas yang profesional gitu. Dan layanan-layanan tersebut dapat diakses dengan gratis ya? Iya, nggak usah bayar lah gitu. Oleh pemerintah semua sudah disiapkan. Dan untuk identitas pastinya terahasiakan. Terahasiakan, iya. Baik, jangan khawatir ya. Dan seperti itu untuk pertanyaan dari Ibu Sinta di kesempatan siang hari ini. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi terakhir Ibu untuk perbincangan kita seputar krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Sahabat Sonora dan juga Smart Listener, tetap bersama kami di program Podcast Bincang Keluarga. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listener, kita lanjutkan lagi perbincangan di Podcast Bincang Keluarga seputar krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Pak Kus dan juga Bu Irlina, kita lanjutkan lagi. Dan kalau kita mau berbicara seputar data nih ya Bu ya, ramai apa dan sebanyak apa sih sebenarnya untuk kesehatan mental yang ada di Indonesia, fenomenanya itu seperti apa Bu? Ya, kalau tingginya masalah kesehatan mental gitu ya, terutama di kalangan remaja itu juga terjadi di Indonesia, tidak hanya di dunia. Artinya di dunia pun itu 1 dari 7 anak usia 10 hingga 19 tahun itu mengalami gangguan jiwa gitu ya. 13% diantaranya itu menjadi beban dari global penyakit pada kelompok usia ini. Nah kalau di Indonesia itu 34,9% itu remaja mengalami masalah mental. Ini berdasarkan survei dari
menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 gitu ya. Jadi 34,9% remaja mengalami kesehatan mental dan 5,5% remaja itu bahkan mengalami gangguan mental gitu ya. Tidak hanya mengalami masalah kesehatan mental tapi sudah gangguan mental. Dan dari jumlah itu baru 2,6% yang mengakses layanan konseling baik emosi maupun perilaku. Jadi sedikit sekali ya. Kemudian juga dari survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja usia 10 hingga 17 tahun di Indonesia, itu juga menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental yang harus benar-benar sudah harus diperhatikan tadi. Kemudian 1 dari 20 remaja itu mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir gitu. Artinya banyak sekali ya, 1 dari 20 remaja gitu. Dalam 12 bulan terakhir itu mengalami gangguan mental, itu berdasarkan survei seperti itu. Oke. Dan tentunya ketika ini masih dianggap tabu ya kan, para remaja tersebut malu ya Bu ya, dan juga enggan untuk menceritakan permasalahan dirinya ke orang lain ataupun ke orang tua. Ya, kebanyakan. Apalagi pada saat usia remaja itu mereka tuh nggak pengen gitu cerita, kemudian nggak pengen dikorek-korek, bahkan nggak pengen didampingi dan sebagainya, merasa baik-baik aja, fine-fine aja gitu. Padahal itu sudah mengarah pada gangguan mental. Dan kalau kita berbicara seputar kenapa kesehatan mental harus dijaga, ini mempengaruhi apa saja Bu ketika nanti sudah dewasa nih? Ya, jadi sebetulnya ketika masih usia remaja sekalipun gitu ya, gangguan mental pada usia remaja itu kemudian berpengaruh juga pada hal-hal lainnya, misalnya terhadap bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana dia menghadapi tekanan-tekanan yang menimpanya dalam kehidupannya, kemudian bagaimana dia nantinya berelasi dengan orang lain juga gitu. Itu akan berpengaruh ketika masih usia remaja. Nanti ketika sudah dewasa ya akan banyak dampak-dampaknya gitu ketika di masa remaja kesehatan mentalnya tidak baik-baik saja dan tidak mendapat pertolongan gitu ya. Sehingga akan terbawa terus sampai ke usia dewasa. Luka-luka istilahnya gitu ya, luka-luka mental yang didapatnya ketika masa usia remaja dari siapapun ya, tidak hanya dari keluarga atau orang tua, tapi juga mungkin dari ketika di sekolah atau di lingkungan masyarakat gitu, atau dimanapun ya. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia hidup selanjutnya, bagaimana dia akan memperlakukan orang lain juga demikian gitu, bagaimana dia memposisikan dirinya di dalam pergaulan sosial, bagaimana apa yang akan dia lakukan ketika menghadapi aturan-aturan misalnya, aturan-aturan pemerintah, regulasi dan sebagainya itu. Apakah dia akan cenderung patuh atau akan cenderung menolak atau bahkan melanggar gitu ya. Itu kan tergantung juga dari bagaimana hidup dia ketika di masa remaja tadi. Oke, mungkin dari Pak Kus ada yang mau ditambahkan, dan tentunya akan ada kiat-kiat ya untuk berbicara dengan remaja supaya remaja itu bisa menjadi remaja yang tentunya produktif seperti itu Pak. Silakan. Kalau saya fokusnya pada orang tua Mbak. Pada orang tua, Kalau mengimbau orang tua, yaitu menunjukkan cinta dan kasihnya kepada putra-putrinya. Baik cinta kasih sayang serta perhatian pada putra-putrinya. Jadi yang selanjutnya ikut serta dalam hidup anak, lalu berikan apresiasi saat mendapatkan prestasi dan memberikan dukungan saat anak merasa gagal. Ini penting sekali. Maksudnya selalu menghargai ide dan pendapat yang dikemukakan oleh anak. Buatlah rutinitas untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak. Selain itu bersikap terbuka agar anak mau menceritakan perasaannya sehingga bisa bersama-sama mencari solusinya. Ini yang harus dilakukan orang tua terhadap putra-putrinya. Sehingga itu akan kesehatan mental putra-putrinya itu kan terjaga untuk menghadapi masa depannya. Jadi tugas kita semua gitu, karena semua anak kan anak kita gitu ya. Tapi bagi anak-anak remaja kita juga bagus juga kalau kemudian bisa menghindarkan diri dari lingkungan-lingkungan yang toksik gitu ya.
entah itu teman yang toksik gitu atau siapapun gitu yang toksik gitu ya. Sehingga kemudian tidak membuat kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Dan orang tua juga penting untuk tidak menjadi toxic parent gitu ya. Penting sekali bagi anak-anaknya ya. Sehingga kemudian semuanya menjagalah gitu ya. Dan orang tua juga akan nyaman kok kalau kemudian tidak menjadi toxic parent, karena nantinya remajanya kan juga akan jadi baik-baik saja gitu ya. Malah justru akan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan gitu dengan menjadi orang tua yang baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlina dan juga untuk Pak Kuswanto ya atas perbincangannya di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Amin. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu dan Bapak. Selamat kembali bertugas untuk siang hari ini. Dan sahabat Sonora, demikian perbincangan kami di program podcast Bincang Keluarga dengan tema krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Untuk Anda yang membutuhkan layanan, Anda bisa menghubungi Tesaga ataupun Puspaga, dan bisa juga mengunjungi halaman Instagram @tesaga_diy atau Instagram @puspaga_diy. Saya Feni pamit dari program kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.